Alhamdulillah wa syukurillah, baik dan baik sangat. Alhamdulillah. Begini Bu, saya pengen melakukan kegiatan praobservasi sebelum melakukan observasi di dalam kelas nanti yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira Ibu punya waktu buat saya Ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa langsung aja Ibu ya? Boleh. Dari yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak akan Ibu capai nanti ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas? Pertama adalah menyebutkan 5 sila Pancasila. Yang kedua, menyebutkan simbol-simbol sila Pancasila. Yang ketiga, menyebutkan sikap sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Yang keempat, menyebutkan contoh sikap yang sesuai Pancasila di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Yang kelima, menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun di keluarga kita sendiri. Baik, dari tujuan yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ya? Pertama yaitu siswa dulu. Ada siswa, setelah itu materi aja yang kita ajarkan. Setelah itu memberikan makna isi Pancasila. Yang ketiga adalah makna dari Pancasila dan simbolnya. Yang keempat adalah makna dari nilai Pancasila itu. Baik Ibu, dari area pengembangan yang hendak Ibu capai tadi, kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu gunakan? Selama ini kan anak-anak kurang paham ya tentang Pancasila. Yang pertama adalah makna dari dasar negara Republik Indonesia. Terus isi Pancasila. Kadang-kadang anak-anak kan terbalik mengucapkan Pancasila itu. Yang pertama jadi kedua, kedua jadi ketiga. Jadi kita memberikan makna isi Pancasila itu ada berapa. Dari 5 Pancasila itu kita urutkan sesuai dengan isi Pancasila tersebut. Terus kita memberikan lagi contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nilai-nilai apa aja yang ada isinya dari Pancasila itu tersebut. Terus yang kelima, yang keempat, contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Contoh, nilai Pancasila di lingkungan sekolah tuh biasanya anak itu mempunyai nilai yang tidak baik, mengganggu teman, memberikan ocehan yang tidak baik. Adik kadang-kadang dijadikan permainan mereka, kadang-kadang mereka mengolok-olok sembarangan orang tua. Itu kan nilai tidak baik untuk lingkungan sekolah. Makanya guru memberikan pemahaman dengan bahasa yang baik untuk anak-anak. Jadi kakak memberikan contoh kepada adik-adiknya, adiknya akan memahami itu bahasa yang lebih baik. Contoh untuk keluarga beda juga. Kakak menghargai adik, adik menghargai kakak. Anak harus menghargai orang tua. Itu yang lebih harus dipahami untuk keluarga kita sendiri. Sehingga ketika dia keluar tidak ada lagi bahasa kasar untuk siapapun, maupun teman, orang tua, maupun kakak-kakak sejawatnya, tidak ada bahasa yang kasar. Jadi memberikan pemahaman itu dari bibit kecil. Nanti bibit besarnya sudah dia mengerti bahasa yang lebih baik. Itu aja sih. Baik, luar biasa sekali Bu ya, dari pemahaman yang Ibu sampaikan tadi mengenai tujuan, area dan strategi yang telah Ibu persiapkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Nah, di sini saya semakin penasaran sih, tidak sabar pengen melihat kegiatan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Mungkin itu kegiatan praobservasi kita hari ini Bu. Mungkin kita bisa lanjut kembali ke kelas untuk melakukan kegiatan pengamatan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu akan lakukan di dalam kelas nanti. Oke, Ibu, mungkin ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tepuk konsentrasi. Gerak menghamba pada murid kreatif. Menghayati lagu ini, hilangkan bentuk-bentuk muka yang ibu marah-marah, yang ibu marah tadi, hilangkan rasa bosanmu dalam belajar, hilangkan rasa marahmu ketika di rumah, hilangkan. Rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Oke. Hari ini kita belajar tentang Pancasila. Tekan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, Lima. Bintang. Islam penganutnya Al-Quran, untuk Kristen Injil, Katolik juga Injil, ya kan? Hanya ada perbedaan. bagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ya kan? Berdiskusi sama teman, berdiskusi sama ada 13 kelompoknya kan? Nah. Enggak ada nak. Ahmad Dhani ini kelompok kedua. Ada Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. kita melakukan kegiatan ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini Bu, kita mau sedikit berbincang-bincang nih. Ibu ada waktu buat saya, Bu? Insya Allah ada. Ya, terima kasih Bu. Kemarin saya sudah melakukan pengamatan atau observasi di kelasnya Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Nah, kira-kira Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan berdiferensiasi kemarin itu kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu apa Ibu? Yang saya ingin sampaikan adalah satu, pemahaman pada siswa. Itu yang sangat penting. Pemahaman itu begini. Saya kan mempunyai materi yang tentang Pancasila. Pancasila itu kan banyak simbolnya. Ada simbol nilai, terus pemahamannya. Kalau tidak ada penilaian dan pemahaman tidak akan bisa. Jadi itu yang saya terapkan supaya anak-anak dalam tutur kata bahasa harus baik. Jangan sampai bahasa itu kita sudah memberikan pemahaman di sekolahan dengan tutur bahasa yang baik, tapi di luar nanti mereka juga bisa menggunakan tutur bahasa yang baik. Itu saya kasih pemahaman pada mereka. Itu tujuan pembelajaran yang tidak dicapai ya Bu ya. Kemudian Bu, setelah itu aspek atau strategi apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran integrasi dengan tujuan yang tidak dicapai tersebut? Aspeknya adalah
dan masyarakat mereka mempunyai yang pemahamannya lebih baik dengan perbahasan itu tadi. Kemudian Ibu, strategi apa sih yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Strateginya pertama saya memberikan dulu gambaran. Saya menyediakan LCD, terus saya memberikan gambar-gambar kepada anak-anak. Inilah simbol-simbolnya dari Pancasila yang harus mereka pahami. Dengan 5 simbol itu mereka harus tahu pemahaman sila pertama, kedua, dan seterusnya. Gitu, Bu. Dan saya juga memberikan mereka kelompok. Setelah saya memberikan pemahaman dari gambar-gambar tersebut, saya memberikan mereka kelompok. Mereka menguraikan dari gambar-gambar tersebut. Setelah itu saya memberikan lagi evaluasi. Jadi mereka memahami dari makna itu. Dari situ. Terus apa yang sudah berjalan dengan baik selama Ibu melakukan kegiatan pembelajaran digitalisasi yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas ini? Siswa dapat memahami dari simbol-simbol tersebut. Siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila, dan siswa dapat berinteraksi kepada teman sejawat, adiknya maupun orang tua. Jadi dengan itu kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bukan hanya tutur kata bahasa, tapi tingkah laku juga yang harus kita terapkan. Baik, setelah Ibu melakukan aksi nyata di dalam kelas tersebut, kira-kira apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran digitalisasi yang sudah Ibu lakukan? Saya meningkatkan adalah dengan ini, Bu. Pertama, sikap dulu. Sikap ini kadang-kala anak-anak di sekolah maupun di rumah berbeda. Kalau di rumah dia masih ngamuk-ngamuk dengan orang tua, masih ada rasa takut dengan orang tua. Tapi ketika dia keluar, dia seperti dia. Bukan arti dia seperti tidak ada arahan, tapi mungkin dengan bahasa. Ada juga selama pengalaman saya melihat lingkungan di sini, anak-anak dari orang tua juga bahasanya. Maaf, kadang anak itu dikatakan anak binatang. Jadi anak-anak terbawa ke sekolahan. Nah itu dengan bahasa kasar di rumah, anak-anak menjadi bahasa kasar juga sama teman-temannya. Makanya itulah yang saya terapkan kepada anak-anak, sikap dua adalah tutur kata. Kadang bahasa itu mengejek orang tuanya, si anu begini, terus dia mengejek fisiknya teman. Nah itu yang tidak boleh. Jadi saya di kelas 5 harus memberikan contoh kepada anak saya dan memberikan contoh kepada adik-adiknya di kelas lain, supaya dengan tutur bahasa yang baik, dengan tingkah laku yang baik, adik-adiknya akan ikut juga dengan bahasa yang baik dan tutur bahasa yang baik. Baik, di sini Ibu mau menanamkan disiplin positif ya terhadap sikap-sikap siswa sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat seperti yang saya tangkap dari Ibu. Nah, kira-kira apakah sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan selama ini, Bu? Saya mengajar dari Januari, Bu, ya. Awal saya mengajar itu bahasa mereka masih kasar. Setelah saya memberikan perhatian, memberikan mereka tanggapan yang baik dengan positif yang baik, berlahan-lahan kita memberikan bahasa yang baik. Alhamdulillah mereka sudah mulai menanamkan bahasa itu. Yang kemarin sebelum saya mengajar mereka ini agak bandel sekali. Ada satu anak itu bahasanya luar biasa. Kata binatang itu sehari-hari kalau tidak mengucapkan tidak enak. Itu luar biasa. Jadi setelah saya
perkembangannya sudah lumayan alhamdulillah lah. Dulu selalu ada kasus kelas ini dengan ini berkelahi, ini dengan ini berkelahi. Tapi selama saya masuk dengan saya memberikan itu tadi, positifnya alhamdulillah ada perubahan ya, nggak banyak lah, 95%. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Jadi setelah itu mendapatkan disiplin positif dalam kelas, ternyata ada sedikit perubahan dari perilaku siswa tersebut, itu ya luar biasa sekali. Baik Ibu, kemarin saya sudah mengamati Ibu dalam belajar berdiferensiasi. Saya lihat kemarin Ibu sudah melakukan KSE, kompetensi sosial emosional, dengan memutarkan lagu. Kira-kira apa sih respon anak-anak setelah itu melakukan KSE di dalam kelas tersebut itu? Mereka bercerita, Bu, Ibu tadi itu judul lagunya apa? Saya sampai lupa. Saya lupa judul lagunya apa. Jadi saya jawab ini aja. Ini lagunya adalah menenangkan pikiran, relax, supaya unek-unek di otakmu yang suka marah-marah sama orang tua, marah-marah sama teman, marah-marah sama siapapun, itu akan berubah total, saya bilang. Tapi Bu, saya punya cita-cita dengan dengar suara lagu itu. Apa cita-citamu? Saya ingin membanggakan orang tua. Amin. Berarti respon anak-anak sangat positif dan betul menghayati alur kegiatan KSE yang sudah Ibu lakukan tersebut ya. Baik, berikutnya mengenai tentang berdiferensi. Ibu kemarin saya perhatikan sudah melakukan diferensi proses, produk, dan konten. Kira-kira dari keempat aspek tersebut yang kira-kira sesuai dengan siswa itu yang mana? Saya nggak usah umur lah. Yang mirip dengan siswa itu adalah pemahaman tentang norma Pancasila. Dengan nilai Pancasila itu situ. Kemarin saya perhatikan ada hasilnya namanya produk, juga produk. Jadi anak-anak sudah mengerjakan asesmen ya, berdasarkan dengan kemampuan belajar siswa, yaitu sudah melakukan pemetaan berdasarkan visual, auditori, dan sintetik ya. Kira-kira itu apakah sudah tercapai Bu? Pembelajaran yang dilakukan kemarin itu Alhamdulillah saya sudah ngomong tadi ada 95% ya. Nah, tinggal 5% lagi itu nanti saya akan tingkatkan. Nah, jadi dari 95% itu dari materi yang saya ajar itu sudah ada perubahan baru. Jadi tinggal 5% lagi nanti saya akan meningkatkan lagi menjadi 100%. Bagaimana cara saya untuk mendidik anak-anak lebih baik lagi dengan norma-norma Pancasila dan makna dari Pancasila itu. baik. Sekarang mari ke MLP ya, modul ajar. Ini saya perhatikan di kelas Ibu menggunakan modul ajar kurikulum merdeka tentang pendidikan Pancasila ya Bu ya. Kira-kira dari RPP yang Ibu buat ini apakah ada hambatan atau tantangan Ibu? Ada tantangan saya. Tantangannya satu, minta maaf ya Bu, di kelas 5 ini masih ada anak yang belum bisa membaca. Itu yang membuat tantangan saya. Kadang kita memberikan detail, dia tidak paham. Terus ada juga anak itu pola pikirnya lambat. Sebenarnya anak itu pintar semua, tidak ada berita sama. Hanya mungkin pengaruh dari lingkungan keluarga, karena mungkin dalam lingkungan keluarganya kurang harmonis atau bagaimana kita tidak tahu. Sebenarnya anak itu pintar, tapi itu lambat berpikir. Tantangannya itu. Kemudian Bu, setelah itu kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Saya pendekatan anak, pendekatan dulu. Saya tanya apa permasalahannya, kenapa dia bisa begini, kenapa dia tidak bisa memahami. Ada satu sisi anak-anak itu adalah perpisahan orang tua. Perpisahan orang tua yang tinggalnya di luar daerah,
mengucapkan secara langsung tadi Bu, kira-kira apa ada perubahan Bu terhadap siswa yang menggunakan tersebut? Ada sih, malah ada juga yang ada 2 anak yang berkasus ini yang tidak bisa membaca. Saya pendekatannya dengan orang tua permasalahannya apa, nanti anaknya terlalu liar, bukan liar berarti dia seperti tadi. Dia semuanya jadi turutin, mamanya bapaknya dilawan. Gak tahu pengaruhnya gimana, kita gak tahu karena dia hobinya naik motor terus. Kalau nggak naik motor dia macam apa ya, ketagihan gitu kali ya. Kalau orang makan bonbon itu terus kali dimakannya. Nah jadi kalau dia nggak dapat motor itu macam orang gila gitu kan. Nah jadi saya pendekatan orang tua dulu nih, bagaimana caranya dia agak berkurang. Nah jadi saya ngomong gini, supaya tidak dia naik motor, karena ini sudah kunci motornya dol, jadi dia gampang pakai kunci apapun bisa. Saya bilang saya juga punya anak begini Bu, jadi saya usahakan ini motornya saya antek, terus kuncinya saya pegang, saya taruh kantong, jadi dia nggak bisa berkutik gitu. Kalau pakai apapun nggak bisa. Terus dengan satu hal lagi, ibu harus pendekatan dengan anak ini, jangan emosionalnya tinggi. Kalau emosionalnya tinggi, ibu nggak akan bisa tahu sifat dan tingkah laku anak itu seperti apa. Makanya anak itu memberontak sebenarnya. Akhirnya selama pendekatan itu sama orang tua, ya alhamdulillah anak-anak ini mulai berkurang lah. Mulai sudah dia dulunya minder sama teman-teman, sekarang mau dekat sama teman-teman, mau sudah berbicara sama teman. Ada perubahan lah. Nah dengan pendekatan itu. Luar biasa sekali ya, jadi Ibu sudah melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan perubahan terhadap siswa tersebut sehingga dia menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Berikutnya Ibu, apa sih refleksi untuk kegiatan pembelajaran integrasi yang sudah dilakukan selama kemarin? Refleksinya adalah satu, siswa dapat memahami dari makna Pancasila ini, apa yang mereka pelajari, mereka memahami, menyebutkan gambar-gambar dari sila pertama sila terakhir. Terus yang kedua, siswa mengerti nilai-nilai dari Pancasila itu rupanya, oh Bu ini loh, dari 5 Pancasila ini Bu menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari. Benar saya bilang. Berarti contoh Bu bilangnya, mereka sendiri yang memahami, bukan saya Bu ya, tapi mereka berbicara. Katanya Bu, contoh itu apa? 1, Pancasila ini Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini Bu, kita ini meyakini adanya Tuhan. Nah saya bilang. Yang kedua, tidak membedakan antara agama satu dengan agama lain. Jadi mereka menguraikan dengan gambar-gambar Pancasila itu, mereka menguraikan dari 1 sampai 5 mereka sendiri karena mereka merasakan kehidupannya sehari-hari gitu. Luar biasa sekali Bu, jadi Ibu sudah mengembangkan pemikiran siswa sesuai dengan bakat dengan menggunakan media yang Ibu katakan kemarin, menggunakan LCD proyektor Ibu ya. Luar biasa, jadi saya sudah berarti intinya sudah mencapai tujuan yang Ibu harapkan Ibu ya, dari pengembangan materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin melalui pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Tindak lanjutnya saya lebih yang kurang dari 5% itu saya lebih memahami dulu siswa, karakter siswa, karena karakter siswa ini masing-masing kan berbeda. Supaya mereka lebih giat lagi belajar. Pertama, kalau kita belajar nggak bisa buku aja, mereka harus ada dengan musik, terus ada candaan
ternyata berkimpesansi yang sudah dilakukan bisa continue dilakukan oleh semua mata pelajaran itu ya. Oke, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan